dilaksanakan sejak hari kemarin dan tadi disampaikan oleh Pak Kasubag. Alhamdulillah Walker ini sudah menghasilkan beberapa hal, dan beberapa hal ini tadi sejak kemarin sudah disampaikan secara hangat, secara kritis, bahkan saling berdebat berdarah-darah, ya, sehingga karena kecapean dan meskipun tadi sesuai jadwal adalah jam 9. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak. Hari ini Raker telah dilaksanakan, dan sebagaimana kita maklum dengan segala keterbatasan sesuai dengan fungsi dan tupoksi kita masing-masing, tetapi dengan niatan kita bersama-sama ingin melaksanakan Raker, alhamdulillah Raker ini dapat kita laksanakan. Karena itu kami ucapkan terima kasih kepada semua jajaran, baik juga di Kementerian Agama, di Satker, kemudian juga di madrasah, di KUA, dan semua pihaknya. Hanya saja mungkin Bapak dan Ibu semua sesuai dengan bagi kita untuk nanti pelaksanaan ke depan. Jadi mungkin ada beberapa evaluasi yang harus menjadi perbaikan kita ke depan, meskipun pada hari ini kita sudah cukup bagus melaksanakan evaluasi ini. Dan evaluasi ini tentu nanti akan juga kita sampaikan secara internal, baik itu di Kementerian Agama maupun terhadap para pelaksana kegiatan di madrasah maupun juga di kantor urusan agama. Kami ingin menyampaikan beberapa hal saja kepada Bapak dan Ibu semua. Pertama, sebagaimana disampaikan dari Bapak Menteri Agama sampai Pak Kanwil kemarin, meskipun melalui Zoom, kita ada tugas prioritas Kementerian Agama secara khusus yang harus menjadi pegangan kita. Karena beliau adalah komandannya dan kita adalah prajuritnya, maka semua kebijakan yang disampaikan oleh beliau mengenai 7 program prioritas Kementerian Agama ini wajib kita ikuti. Pertama adalah soal, sudah disampaikan tadi juga oleh beberapa nasu, para kasih. Pertama adalah penguatan perspektif moderasi beragama. Jadi perspektif moderasi beragama bukan hanya leading sektor Bimas Islam, tetapi perspektif moderasi beragama itu semua pihak, mau pegawai struktural, mau pegawai fungsional, mau di KUA, mau di sekolah, di madrasah, mau di pesantren. Perspektif moderasi beragama dari sisi kedudukan kita masing-masing, nah itu yang harus menjadi pegangan kita. Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah, bagaimana menerapkan moderasi beragama secara semaksimal mungkin kepada anak didiknya, kepada PTK-nya di bawah komandan Pak Kasih Pembatnya, dan juga sudah disampaikan seperti apa. Bapak dan Ibu para pengawas juga sebagai apa nanti. Kemudian kita di kantor, kemudian juga di KUA, di penyuluh dan lain sebagainya. Yang kedua adalah soal transformasi digital. Mau tidak mau hari ini kita tidak bisa meninggalkan yang disebut dengan digitalisasi, komputerisasi. Soal simka, soal simpatika, soal emis itu sudah harus menjadi ranah kita sehari-hari. Simka, gestu kudu di KUA bahwa semua pencatatan itu harus berdasarkan simka. Data murid itu, data guru itu berdasarkan simpatika atau emis. Dimulai A, dimulai Z-nya, termasuk anak didik dan lain sebagainya.
Data haji itu dari mulai A sampai Z-nya harus berbasis siskoha. Mau tidak mau harus seperti begitu. Nah, soal digitalisasi ini itu harus menjadi kebijakan kita. Kemudian soal revitalisasi KUA. Yang ketiga adalah revitalisasi KUA. Nah, Pak Kasih Bimas, mohon kita sudah kuning sebetulnya, meskipun kita tidak ditunjuk menjadi salah satu KUA yang untuk soal revitalisasi, tapi karena kita sudah punya tiga KUA yang berbasis SPSN, nah tahapan-tahapannya itu harus kita adopsi. Di Kuningan seperti apa sih? Dari sisi sarprasnya. Kalau dari sisi layanan, dari sisi SDM, 10 KUA yang ada di Kota Tasik saya percaya. Bahkan dari sisi yang sebenarnya. Nah, tugas yang kedua, kita bersama-sama para kepala KUA, Pak Kasih Bimas, Ketua Forum KUA, Pak Kasubag KU, minimal kita tahun ini ada 2 tanah yang selesai dihibahkan dari pemerintah kota ke kita. Dari berapa lagi kita yang belum dihibahkan? 4. Misalnya pakai mana kira-kira yang bisa memungkinkan tanahnya sudah layak, sudah logor, secara persuratan tidak sulit, ya tidak usah semua, tahapannya begitu saja. 2 cukup, tahun depan 2 lagi. Jadi kurangnya kategori progresnya. Jangan sampai Kota Tasik itu adem-adem lain gitu. Kabupaten kota lain sudah ada informasi misalnya di portal hibah KUA, hibah Kemenak, bahkan hibah madrasah yang tahun anggaran 2021 ini. Kemudian yang keempat adalah kemandirian pesantren. Jadi soal pesantren, bagaimana kita basis pesantren mohon maaf, image pesantren proposal, image sekarang ini pesantren bisa mandiri. Jadi 270 pesantren, ya minimal ada 1-2 pesantren yang dari sisi kemandiriannya, wirausahanya, ekonomi pesantrennya, sumber daya pesantrennya itu sudah berbasis mandiri. Nah, bantuannya bukan bantuan berarti karena proposal, bantuan memang harus ada, tetapi bantuan dalam rangka meningkatkan mutu pesantren. Yang kelima adalah cyber university ya, bagi kita karena sekarang Kota Tasik tidak ada UIN, tidak ada JIN, tidak ada STAI negeri misalnya. Itu bukan berarti kita tidak prioritas ya, karena memang kita tidak ada dukungannya. Yang keenam adalah computational thinking. Computational thinking itu adalah berpikir secara kompetitif, berpikir secara komputer, yang sebetulnya ini tugas sejak dini bapak-bapak, ibu-ibu, para kepala madrasah negeri dan pengawas. Nah, tetapi kita juga sebagai pegawai struktural tetap, meskipun kita sudah usianya rata-rata di atas 40 misalnya, computational thinking itu menjadi ya silakan semaksimal mungkin kita, karena computational thinking maukan macam begini. Kalau siswa saya bahasa Arabnya bodoh atau matematikanya bodoh, atau saya ingin ranking masuk 10 besar, maka dia berpikir dengan 4 hal. Pertama, siswa itu harus kumaha urang carana bisa. Setelah berpikir bagaimana kumaha urang carana bisa, itu pikiran abstrak, maka menjadi pikiran yang terukur. Berarti saya harus belajar 3 kali seminggu. Setelah 3 kali seminggu saya belajar, kasar belajarnya itu berpikir algoritma sosial, berarti ke guru, privat, atau ke teman. Setelah berpikir seperti begitu, maka
harus latihannya seperti apa. Itu komputasional tinggi. Tak kurang oke sama. Ya pegawai juga seperti itu. Saya punya capaian target kerja, misalnya tadi kalau di langkah pertama kedua koordinasinya dengan siapa, itu langkah yang pikiran kedua. Setelah saya berpikir koordinasi dengan siapa, kemudian seperti apa koordinasinya, yang ketiga bagaimana caranya. Setelah bagaimana caranya, baru melaksanakan yang disebut dengan algoritma pikiran itu. Saya pasti kudu mengisi A, si B, si C.